Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Saja. Hari ini saya akan memperkenalkan seorang peramal masa depan yang agak berbeda dengan lainnya. Orang ini mungkin termasuk sosok yang paling kontroversial di antara peramal masa depan yang pernah kita dengar. Ada yang menyebutnya sebagai ketua aliran sesat, bahkan ada yang menyebutnya biksu gila. Yang pada awalnya dia hanya seorang petani yang tidak pernah sekolah. Tetapi dia memiliki kekuatan spesial yang dapat menyembuhkan penyakit terminal. Bahkan membuat banyak wanita bangsawan yang rela memiliki hubungan dengannya. Di era kacau itu, dia mengandalkan keahliannya melewati rintangan, dan akhirnya mendominasi urusan politik di seluruh Rusia. Pada saat orang menyadari karakter aslinya dan berencana untuk membunuhnya, tetapi mereka menyadari biksu gila ini memiliki tubuh yang tidak mati. Yang paling penting, cerita hari ini bukanlah sebuah legenda urban. Ini adalah orang yang benar muncul dan tercatat di sejarah Rusia. Hari ini kita akan membahas tentang biksu gila Rusia. Sebelum memulai video hari ini, boleh ya tolong tekan tombol subscribe. Terima kasih. Pada tahun 1986, tanggal 26 April, saat orang-orang sedang tertidur lelap, pada dini hari pukul 1:23, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl terjadi ledakan beruntun. Seiring dengan beberapa ledakan, asap kimia mematikan yang dihasilkan dari 50 ton bahan bakar nuklir memasuki atmosfer dan dengan kecepatan tinggi menyebar ke sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang masuk ke lokasi pada saat pertama kejadian hampir semuanya tewas. Karena mereka tidak mengetahui di dalam sana penuh dengan radiasi berkonsentrasi tinggi. Menurut para ahli, dosis radiasi bencana Chernobyl ini lebih tinggi 400 kali lipat dari bom atom Hiroshima, dan menyebabkan kurang lebih sekitar 200.000 warga sekitar yang pada hari yang akan datang berturut-turut meninggal karena penyakit kanker yang disebabkan oleh radiasi. Dan rupanya jauh pada 70 tahun sebelum bencana nuklir ini terjadi, sudah ada orang yang memprediksi Rusia akan terjadi bencana besar. Ramalan orang ini berisi, pada masa depan di seluruh dunia akan membangun menara yang tinggi. Mereka adalah istana kematian, dan salah satunya akan runtuh. Setan yang di dalamnya akan menyebabkan luka mengalirkan darah busuk, serta menular ke langit dan bumi, membuat tanah kita tidak bisa digunakan selama lebih dari 7 generasi. Orang-orang berasumsi menara yang disebut dalam ramalan ini adalah pembangkit tenaga listrik nuklir. Setan adalah radiasi nuklir dan kita sudah tahu apabila tubuh manusia terpapar di bawah radiasi nuklir akan menyebabkan kulit membusuk, dan sejumlah besar cairan jaringan mengalir keluar. Dan ini merupakan darah busuk dari ramalan tersebut. Dan kebetulan hingga saat ini Chernobyl dengan daerah dalam jarak 30 km masih dianggap di level yang tidak sesuai untuk manusia tinggal. Dan ini juga sesuai dengan bagian terakhir isi ramalan tersebut. Jadi siapakah orang yang bisa dengan sangat akurat memprediksi bencana nuklir ini? Pada tahun 1869, tanggal 22 Januari, sebuah desa terpencil di Rusia, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Grigori Rasputin. Karena keluarga bayi laki-laki ini sangat sederhana, menyebabkan dia tidak pernah menerima pendidikan formal. Sampai pada tahun 1897, di suatu kebetulan, Rasputin berkontak dengan biara setempat. Di bawah ajaran biarawan, akhirnya dia bisa membaca dan menulis. Hingga suatu saat, dia mendapat pencerahan dan mulai percaya dirinya adalah orang yang terpilih, dan mulai menyebarkan tentang konsep keagamaannya, serta menghasut pengikut wanitanya untuk berhubungan badan dengannya, yang bertujuan mengusir nasi buruk dari tubuh mereka, dan menyebutnya sebagai upacara yang paling suci. Kemudian pada setiap malam akhir pekan mereka akan melakukan upacara ini, dan yang mengikuti upacara ini semuanya adalah wanita yang hampir semuanya didukung oleh suami mereka. Orang-orang ini percaya kepada Rasputin karena dia memiliki kekuatan untuk menyembuh orang yang memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan tanpa menggunakan obat-obatan. Seiring dengan waktu, reputasi Rasputin semakin tinggi dan terkenal, sehingga menyebar ke telinga pemimpin tertinggi Rusia pada saat itu, Tsar Nicholas II dan keluarganya. Pada tahun 1905, di istana musim dingin tempat tinggal Raja Nicholas, tiba-tiba dikerumuni oleh sejumlah dokter. Ternyata putra mahkota Alexei Nikolaevich tiba-tiba dalam keadaan darurat. Putra mahkota yang berumur 1 tahun ini menderita penyakit hemofilia, yang apabila terjadi, pendarahan akan susah dihentikan. Pada saat ini, orang terpercaya keluarga kerajaan memberi saran dan berkata,
Akhir-akhir ini, saya mendengar ada seorang lelaki yang hebat. Hanya dengan berdoa, dia bisa menyembuhkan orang tanpa menggunakan obat. Setelah mendengar saran orang terpercaya ini, Raja mengutuskan bawahannya untuk mencari lelaki ini. Menurut buku harian Raja, pertama kali dia dan Ratu bertemu Rasputin pada tahun 1905, tanggal 1 November. Saat itu, kondisi putra mahkota sangat berbahaya, dan dikelilingi oleh dokter dan suster yang berusaha untuk menghentikan pendarahannya. Rasputin berjalan mendekati putra mahkota dan membaca doa sekitar 1 jam. Yang anehnya, setelah upacara selesai, pada saat yang sama dokter mengumumkan pendarahan putra mahkota akhirnya berhenti. Setelah itu, setiap terjadi serangan penyakit, jika Rasputin ada di sana, penyakit putra mahkota dapat disembuhkan dengan cepat. Dan Rasputin berhasil mengisi peran sebagai penasehat bagi raja dan ratu. Sampai pada musim panas tahun 1912, putra mahkota di saat berburu terjadi kecelakaan yang menyebabkan pendarahan di bagian kaki dan perut. Putra mahkota diantar kembali ke istana untuk pertolongan pertama dan ditangani ahli medis, tetapi tidak membuahkan hasil. Yang paling parah, pada saat itu Rasputin tidak ada di sekitar. Dalam keadaan darurat, Ratu mengirim sebuah telegram kepada Rasputin. Beberapa saat kemudian, Ratu menerima balasan dari Rasputin yang berisi, "Yang mulia Ratu, Tuhan telah melihat air mata dan mendengarkan doamu. Jangan bersedih. Jika mulai dari saat ini, dokter tidak mengganggu putra mahkota, maka dia tidak akan meninggal." Menurut buku harian Raja dan catatan kerajaan, saat itu Ratu benar-benar mengevakuasi seluruh tim medis, dan keesokan harinya pendarahan putra mahkota benar berhenti. Ini menjadi kejadian yang paling misterius pada Rasputin. Bisa dibayangkan setelah kejadian ini, kepercayaan keluarga raja kepada Rasputin sudah mencapai titik tertinggi. Karena itu, Rasputin mulai hidup mewah dan berzina sampai diberi julukan biksu gila. Perilaku buruk Rasputin mencapai titik puncaknya saat raja memimpin pasukan untuk berpartisipasi dalam Perang Dunia ke-1 dan menyerahkan tanggung jawab urusan internal Rusia kepada ratu. Rasputin yang menjabat sebagai penasehat pribadi ratu ikut mengatur pengangkatan pejabat gereja hingga pemilihan menteri. Melihat hal ini terus berlanjut, nasib Rusia akan terancam. Akhirnya ada orang yang berencana untuk membunuh Rasputin. Dan kebetulan pada saat ini, Raja menerima sebuah telegram dari Rasputin yang berisi, "Yang mulia Raja, tahun depan yaitu 1917, saya akan meninggalkan dunia ini. Apabila saya dibunuh oleh petani, maka Anda dan Ratu tidak perlu cemas. Keturunan kalian akan terus menguasai tanah ini selama ratusan tahun lagi. Tetapi apabila saya dibunuh oleh bangsawan, Anda sekeluarga akan kehilangan nyawa dalam waktu 2 tahun ke depan." Dan ternyata ramalan ini benar-benar terjadi. Dalam memoir Pangeran Felix Yusupov, dia mengakui menggunakan nama istrinya Irina untuk mengundang Rasputin bertemu di istananya. Dan sesuai rencana, Rasputin muncul. Sambil menunggu kedatangan Irina, Rasputin memakan hidangan kue dan anggur yang dicampur dengan potasium sinadia, yang dosisnya bisa membunuh seekor gajah. Dan Pangeran Felix bersama para bangsawan lain yang menunggu di kamar sebelah. Yang paling mengejutkan, sepertinya Rasputin tidak berpengaruh oleh racun itu. Sehingga pangeran terpaksa menjalankan rencana lainnya, yaitu menembak Rasputin beberapa kali. Dan salah satu tembakan mengenai bagian kepalanya. Tapi Rasputin masih bertahan hidup dan berusaha melarikan diri. Sehingga Rasputin kemudian diikat dan dilemparkan ke Sungai Neva. Beberapa hari kemudian, tahun 1917 tanggal 1 Januari, mayat Rasputin ditemukan. Karena semasa hidupnya banyak orang yang membenci Rasputin, saat menemukan mayat Rasputin, mereka memotong organ vitalnya dan memajangnya di Museum St. Petersburg, Rusia. Konon saat melakukan otopsi, mereka menemukan penyebab kematiannya adalah mati tenggelam. Sehingga dapat diperkirakan saat dilempar ke sungai, Rasputin masih hidup, walaupun kepalanya terkena tembakan. Yang anehnya, setelah kematian biksu gila ini, bulan Februari Rusia mengalami revolusi dan kekaisaran runtuh. Hingga pada tahun 1918, Tsar Nicholas II dan keluarganya dieksekusi. Sampai saat ini, ada yang berpendapat Rasputin hanya penipu yang tidak memiliki kekuatan supernatural dan tubuh tidak mati. Tetapi ada yang berpendapat walaupun dia tidak memiliki kekuatan, dia sudah meramalkan kematiannya dengan akurat, serta nasib keluarga Tsar dan bencana nuklir Chernobyl. Jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian tentang Rasputin? Apakah dia seorang penipu? Atau dia memang memiliki kekuatan supernatural?
Dan bagaimana cara biksu gila ini menghentikan pendarahan putra mahkota? Silahkan komen di bawah ya. Bila kalian suka video ini, tolong klik like, subscribe, dan di-share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.